Bapak, Ibu, kanak-kanak yang dirahmati Allah. Dalam acara kuliah Wahidiyah pasti akan membicarakan sholawat Wahidiyah. Dan membicarakan sholawat Wahidiyah pasti tidak lepas membicarakan tentang mu'alifnya. Jadi ketika panjenengan sekalian selalu mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang mu'alif sholawat Wahidiyah, menika pancen sampun gandenganipun menawi membicarakan sholat Wahidiyah pasti akan membicarakan mu'alifnya. Kados kala wau dalem mirengaken mendengarkan dari dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Yai Kirin tentang siapa pembina penyiar sholawat Wahidiyah. Kanak-kanak banyak yang tidak paham. Tetapi di satu sisi misi kita berhasil. Karena misi kita adalah mengenalkan Mbah Romo Yai Majid. Jadi kalau anak-anak atau semuanya itu kurang paham tentang Abah Syafi, menika nggih wajar. Karena kami memang tidak mengajarkan untuk mengarahkan mahabbah itu kepada Abah Syafi, tetapi mengarahkan mahabbah itu kepada arah yang benar, yaitu beliau Mbah Romo Yai Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Sehingga mahabbah itu akan menuju kepada arah yang benar. Jadi untuk mengenal Abah Syafi ya sekedar tahu saja. Saya kira Abah Syafi juga menyetujui ini. Karena memang misinya Abah Syafi mengenalkan dan mendorong atau mengajar kita untuk bermahabbah kepada Mbah Romo Yai Majid. Abah Syafi natos dawuh, aku iki diduakan ora popo, bahkan ditigakan, disepuluhkan ora popo, tapi ojo menduakan Mbah Romo Yai Majid. Mahabbah menika murni. Sebagai pengamal sholat Wahidiyah, mahabbipun murni datang Mbah Romo Yai Majid. Amargi beliau menika kuncinipun amalan sholat Wahidiyah. Amalan sholat Wahidiyah ampuh, tapi luwih ampuh Mbah Yai Majidipun. Menawi ngamalakan sholat Wahidiyah saja, tetapi tidak meletakkan Mbah Romo Yai Majid pada posisi yang seharusnya sebagai pengantar wusul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti kita di dalam mobil hanya duduk di atas mobil saja, mobil itu tidak bergerak menuju kepada yang tempat dituju. Karena Mbah Yai adalah sopirnya. Mbah Yai pemilik kendaraan ini, yaitu sholat Wahidiyah. Mbah Yai ya sopirnya. Mbah Romo Yai yang faham kemana dan arahnya, di mana Allah dan Rasulullah berada. Sehingga kalau tadi hadirin dan kanak-kanak tidak begitu mengenal Abah Yai Syafi, berarti nggih misinipun berhasil. Kanak-kanak dan para hadirin mengenalnya hanya mengenal Mbah Romo Yai Majid. Ngaten nggih kanak-kanak. Sehubungan dengan sholawat Wahidiyah ditaklif oleh beliau Mbah Romo Yai Majid bertujuan untuk menjernihkan hati dan ma'rifat billah.
sesuai dengan dawuh Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyah 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Dadosipun tugas kita atau tujuan kita dilahirkan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Sementara yang disebut ibadah niku nopo? Nopo salat kemawon, salat, puasa, zakat, mengaji, dan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tampaknya bernilai ukhrawi. Ibadah menurut sahabat Ibnu Anas radhiyallahu an yang merupakan ahli tafsir Al-Quran zamannya beliau Rasulullah, itu mentafsirkan kata liya'budun itu adalah i'rifun. Jadi kata beribadah itu adalah bermakrifat, mengenal dan tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dihubungkan dengan surat tadi, surat Zariyah 56, berarti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bermakrifat kepada Allah. Dari sini bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa bermakrifat adalah hajat terbesar umat manusia dan jin. Hajat terbesar umat manusia dan jin itu bermakrifat billah. Dadosipun boten salah beliau Mbah Rama Yai Majid mentaklif sholat wahdiyah sebagai alat untuk bermakrifat billah dengan ajaran-ajaran yang telah beliau berikan. Ajaran-ajaran ini pun apa kanak-kanak kados kala wau seperti tadi yang sudah disebutkan. Ajarannya yaitu billah, lillah, billah, lirasul, birasul, lilghos, bilghos, dan seterusnya. Ini dalam penerapannya kita kumpulkan niat dengan niat lillah, lirasul, dan lilghos. Niat lillah mengabdikan diri kepada Allah. Niat lirasul mengikuti tuntunanipun Rasulullah. Niat lilghos mengikuti bimbingan Rasul hadza zaman. Lalu disadari birasul dan bilghos. Birasul, segalanya yang baik itu adalah karena jasa Rasulullah. Kemudian bilghos, semua yang baik adalah jasa beliau Ghaus Wakhidu Zaman. Dadosipun kanak-kanak pernah mendengar kata lillahi ta'ala? Pernah mendengar? Nopo sejatosipun artinipun lillahi ta'ala secara sederhana menika nopo? Lillahi ta'ala artinipun saya persembahkan hanya untukmu ya Allah. Dadosipun salat niku niate nggih lillahi ta'ala, hanya dipersembahkan untuk Allah saja, tidak yang lain.
niat sholat, apapun yang baik, yang sekiranya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, tidak melanggar aturannya Allah, hendaknya diniati untuk beribadah kepada Allah. Contoh ibadah lain apa kena-kena? Selain sholat, puasa, lajeng zakat, apa malih? Mengaji, betul. Lalu sekolah, inggih. Dadosipun ibadah itu tidak hanya melulu sholat. Yeah. Kalau sholat saja ibadah, maka kegiatan yang lain dikatakan apa? Seperti sekolah, makan, mandi, tidur. Itu disebut apa? Bagaimana agar semuanya ini dalam 24 jam bisa disebut ibadah? Nggih menika, semua yang baik, yang tidak merugikan diri sampean, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar aturannya Allah, diniati ibadah datang Gusti Allah. Dilakukan hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Jadi sampean sekolah niate ya ibadah. Sampean manut nang wong tua, taat kepada orang tua, niatnya ibadah. Bahkan sampean mandi mboten diniati ibadah, oleh namung seger kemawon, tidak dicatat sebagai ibadah. Mandi mboten niat aku mandi beribadah kepada Allah, memenuhi haknya badan ini untuk dibersihkan. Wis pokok mlebu jeding ados jebur-jebur metu. Oleh mang seger mawon, mboten bernilai ibadah. Dadosipun segala sesuatu hendaknya diniati beribadah. Bahkan yang tampaknya aktivitas atau ritual yang bernilai ukhrawi, kalau tidak diniati ibadah, nggih oleh kesel tok. Salat, cenak-cenik, mboten diniati mengabdikan diri kepada Allah, nggih oleh kesel. Tidak bernilai ibadah. Pun pula mengaji. Mengaji mboten diniati hanya dipersembahkan untuk Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Nggih hanya kesel mawon lambene, gitu. Tutuke capek saja. Maka harus diniatkan lillah. Lajeng berikutnya lirasul. Lirasul menika anak-anak segala yang baik niku diniati nderek tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados kala wau, terutama sholat, mengaji, puasa, dan lain sebagainya, mandi, tidur, istirahat, itu diniati mengikuti tuntunannya Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah itu adalah sebaik-baik pemberi contoh. Nggih, dadosipun nggih mengikuti tuntunannya Kanjeng Nabi, li Rasul. Lajeng lil ghaus. Lil ghaus menika segala yang baik diniati nderek bimbinganipun Ghaus Wahidul Zaman Mbah Rama Yai Majid. Lajeng kemudian ajaran berikutnya adalah birasul. Menyadari bahwa semua gerak-gerik kita yang baik nggih. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh dan tidak pernah
memberi contoh sesuatu yang jelek tidak pernah. Rasulullah selalu memberikan contoh yang baik, sehingga yang baik itu kita menyadari bahwa semuanya itu adalah jasa beliau Rasulullah. Napa kok jasani Rasulullah? Amargi Rasulullah menika, Rasulullah itu diciptakan oleh Allah untuk memberi rahmat seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad kecuali memberi rahmat seluruh alam. Dadosipun semua kasih sayangnya Allah turun kepada kita dilewatkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dadosipun itu jasa Rasulullah kepada kita yang begitu besar. Dadi lewatane Rahman Rahimi Gusti Allah kepada kita. Nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu, ini saya mungkin pengetahuan yang sangat dasar karena memang untuk kanak-kanak. Kemudian yang berikutnya adalah bilghos. Kita merasa kita gerak kiri kita yang baik itu adalah jasa beliau Ghaus Wahiduzzaman. Lalu kemudian yang terakhir dibungkus jadi satu dengan billah. Tadi sampean iso niat lillah, iso niat li Rasul, iso niat lil Ghaus. Lalu menyadari bi Rasul dan bil Ghaus. Iku kabeh sing ngersakne, sing gerakne Gusti Allah. Billah. Sampean mirsani kabeh iki wonten sing kipas-kipas, itu Allah yang menggerakkan. Ada adik kecil yang berjalan ke sana kemari, itu Allah yang menggerakkan. Nggih? Sampean meneng-meneng mulih dolan, turu-turu nang isor wit, mari ngono nek godhong cilik ceblok. Niku sinten sing gerakne? Allah. Mata ini bisa berkedip juga Allah. Itu nikmat yang luar biasa tanpa disadari. Lajeng cepi dicekel dodone dewe-dewe. Ada getar berdetak ndak itu jantungnya? Berdetak nggih. Napa wonten sing enggak berdetak? Anak sing enggak berdetak ta? Nggih? Zombie naan. Enggak berdetak. Jadi saya berdetak, dirasakan. Niku nggih Gusti Allah. Sama ningali koncone sampean ana sing nakal. Niku nggih Gusti Allah sing gerakne. Napa kok digerakne ngoten? Supaya sampean belajar bahwa hal yang seperti itu tidak baik. Itu memberikan pelajaran damel sampean. Jadi sembarang itu Allah yang menggerakkan. Saman maam ngeten iki nggih Allah yang menggerakkan. Gitu. Selalu disadari itu. Karena kalau tidak disadari karena Allah yang menggerakkan, bila pasti binafsi. Artinya pun lek mboten menyadari itu Allah yang menggerakkan, pasti di aku dewe. Pintere ta aku iso gawe ngene. Pintere ta aku iso sepedahan ngetril. Nah, ngaten. Niku lek mboten disadari Allah ingkang gerakne, nggih sampean bangga dengan diri sampean dewe. Tidak melihat ada Allah di situ.
Jadi namanya nanti menjadi ujub. Ujub itu sanes basa Malangan, ujub niku sanes nggih, Mas. Ujub niku takjub dengan diri sendiri. Lho pinter ya aku. Ayune aku, gantenge aku. Lek pas ngoco nggih. Kerene aku. Nah, itu lupa untuk melihat ada Allah di situ. Nah itu kalau tidak bermakrifat billah, dikatakan itu adalah dosa yang sangat besar. Karena menduakan Allah menjadi syirik khafi, syirik yang lembut. Nggih. Niku sama lek ningali koncone teng sandinge niku. Nah, niku bergerak-gerak terus mantur ngoten niku. Ada alis yang tumbuh di atas mata, niku sing nandur sinten tapi? Allah. Iso ditata apik, miring rene kabeh. Iku Allah. Dados hal-hal kecil-kecil niku kadang luput dari perhatian kita. Sehingga kita lupa untuk mensyukurinya. Dadosipun sepindah malih nggih kanak-kanak. Dadosipun ajaran wau kados napa nggawa ada pancen damel nyontoni. Niki katakanlah ini tadi itu billah. Nggih? Lillah. Lirasul. Lil ghos. Birasul bil ghos. Didadekne siji ditaleni billah. Jadi kabeh iku keri-kerine billah. Semuanya yang menggerakkan, yang menghendaki, yang menciptakan adalah Allah. Ngaten nggih? Kula niki nggih tasik belajar. Asline nggih ngomongnya awak kula piyambak. Insyaallah nggih. Bapak Ibu kanak-kanak yang berbahagia yang dirahmati Allah. Tugas kanak-kanak itu adalah beribadah kepada Allah yang pertama tadi. Yang perlu digarisbawahi sama niki tasik bocah adalah seorang anak. Berarti kewajibannya adalah berbakti kepada orang tua. Manut datang tiang sepah. Diutus sekolah, diutus ngaji. Niku nggih manut. Mboten terus enggih mari ngono melayu mbek sapa sing ngene mah. Mboten bareng. Saman ningali niki wonten teng mriki wonten CCTV ya. Itu merekam semua kejadian yang ditangkap oleh kamera itu dan bisa diputar. Begitu juga Allah, tapi Allah tidak pakai CCTV. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Bahkan apa sing nak jenenge krenteke ati sampean Allah pirsa. Jadi itu nanti akan direkam semuanya oleh Allah. Ketika hari pengadilan itu diputar. Sampean biyen ngene, sampean biyen didhawuhi bapake diutus ngaji, atine muni. Cek kesel ngene-ngene, cek tas mulai sekolah. Nah, itu nanti akan direkam. Nggih. Dadose selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, baik di depan bersama orang-orang ataupun sendirian. Sampeyan ngomel-ngomel, wis gak manut mek wong tuwa.
Nggih, mboten pareng. Karena sampean iki tasik bocah. Bocah niku manut datang tiang sepah. Manut kepada orang tua. Ingat anak-anak, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi tidak baik, itu tidak ada. Selalu orang tua menginginkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya. Nggih, jadosipun misale sampean mboten setuju kalih tiang sepah, sampean mendel, mboten balas omongan utawa batin seelek mboten pareng. Nggih. Tetap sampean lampahi. Karena apa? Tugas sampean adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Iku mengke sing arepe ditakoki kalih Gusti Allah niku. Pertanggungjawaban sampean sebagai anak bagaimana? Apakah sudah hormat kepada orang tua atau belum? Engkau oleh orang tuanya itu ternyata non sewu, misalnya nggih mugi-mugi mboten wonten nggih. Misalnya wonten tiyang sepah sing kasar dateng anake, iku urusane panjenengan sedaya kalih Gusti Allah. Orang tua mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai orang tua, anak mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai anak. Tugasnya namung manut kalih tiang sepah. Seandainya mboten setuju, ya sudah diam. Tidak perlu menjawab omongan. Nggih. Dadosipun niku nggih dicontohne niku kalih Kanjeng Nabi niku. Kanak-kanak Wahidiyah ingkang berbahagia. Monggo wonten kesempatan kali ini nggih. Kanak-kanak didoakan, orang tuanya ini didoakan. Dimohonkan kepada Allah supaya orang tuane sampean iki panjang umur, sehat, jembar rezekine, jembar atine dalam didik sampean. Soalnya sampean kadang yo gudo, gitu. Didoakan orang tuanya agar berhati yang jembar, berizki yang jembar, sehingga dapat mendampingi sampean sampai sampean gede. Disuwune ampunan. Tiang sepah niki kathah dosane. Tapi lek sampean sing nyuwune ampunan, insya Allah diampuni mbek Gusti Allah. Ada kisah seseorang yang sudah meninggal itu dihukum oleh Allah. Tetapi kemudian ketika mau dihukum lagi, itu tidak jadi dihukum. Ternyata apa? Karena doa anaknya. Anaknya memohonkan ampunan. Allahumma gfirli wali walidayya. Ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Niku gara-gara niku wong tuane teng jero kubur niku mboten sida dihukum. Tidak jadi dihukum karena doa anak solehnya ini memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Nggih, didongakne tiyang sepahe. Terutama setelah sholat. Niku sampun dibimbingaken kali Abah Yai Safi. Setelah sholat kita berdoa, salah satunya untuk kedua orang tua. Didoakan. Begitu juga Bapak, Ibu, kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang mempunyai adab-adab lahir dan batin yang baik. Sehingga dengan adab batiniah yang baik itu layak untuk dibawa Mbah Romo Yai Majid untuk mendekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang selamat dunianya akhiratnya.
Cobi panjenengan bayangaken, lek anake loro, anaknya sakit, pasti panjenengan pengen berusaha bagaimana anaknya sembuh. Anaknya merasakan sakit, rasanya orang tua wis aku wis ngrasakno loro. Tapi kalau keadaan itu nanti ada di akhirat, kita ndak bisa apa-apa, Ibu. Mek nyawang anake mlayu rono mlayu rene. Bingung golek syafaate Kanjeng Nabi. Napa nggih tega? Nggih. Mlayu rono mlayu rene. Ora oleh pitulungan. Awake dhewe mek iso nyawang teko adoh. Betapa nelongsone. Nggih. Mugi-mugi anak turun kita selamat dunianya, akhiratnya. Menjadi anak yang solih, yang solihah, yang berilmu, yang berakhlak karimah, yang siap menjadi penerus perjuangan Wahidiyah di masa mendatang. Dadosipun berbicara tentang perjuangan, tugas-tugas kita Bapak Ibu adalah mengenalkan Wahidiyah dan mengenalkan Mbah Romo Yai Majid. Amargi niki sudah satu paket. Anak-anak harus mengenal dan harus bermahabbah kepada Mbah Romo Yai Majid. Panjenengan saged membuka YouTube, mendownload video-videonya Mbah Romo Yai Majid, ditunjukkan kepada anak-anak. Iki lho Mbah Romo Yai Majid. Kalau pas dawuh itu seperti ini, di-download. Di YouTube itu juga ada Mujahadah 717-nya Mbah Romo Yai Majid. Di-download saja. Bisa sesekali diputar. Waktu anak-anak sedang santai, bisa itu diputar. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa dengan Mbah Romo Yai Majid dan terbiasa dengan suara beliau. Diharapkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai mahabbah yang besar kepada Mbah Romo Yai Majid. Karena mahabbah seorang murid itu berbanding lurus dengan bimbingan seorang guru. Semakin besar mahabbah seorang murid, maka semakin besar bimbingan seorang guru. Nggih, jatuhnya tugas kita mengenalkan kepada anak-anak. Anak-anak mboten menangi zamane Mbah Yai. Panjenengan engkang baru pertama mengamalkan sholat Wahidiyah, ya belum ndak menangi zamane Mbah Yai. Tapi sebagaimana kita tidak menangi zamannya Rasulullah. Tapi kita dididik untuk mahabbah dan percaya kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu yang akan memberi syafaat kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan Mbah Yai Majid. Mbah Romo Yai Majid iki sing nglakokne Wahidiyah. Wahidiyah apa jare Mbah Yai Majid? Pengamal sholat Wahidiyah, nggih apa jare Mbah Romo Yai Majid? Mbah Romo Yai Majid itu nanti yang akan mensortir satu persatu pengamal sholat Wahidiyah. Jangan-jangan kita sudah mengaku-ngaku jadi murid beliau, ternyata belum terdaftar. Nama kita tidak ada dalam daftar pengamal sholat Wahidiyah. Kecelik, awake dhewe mangke kecelik. Monggo Bapak Ibu, kita bermujahadah. Kita sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul zaman. Matur kepada Rasulullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana Allah mengampuni dosa dan menerima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Semoga Allah segera mengeluarkan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram.
Semoga Allah juga memberikan jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Allah membelah lautan untuk Nabi Musa di bulan Muharram. Yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, penyakit lahir, penyakit batin. Sebagaimana Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub di bulan Muharram. Maka dari itu di bulan Muharram menika bulan ingkang istimewa. Monggo kita tata adab lahir dan batin kita. Adab lahir ingkang tasih saged memungkinkan untuk duduk bersila dengan baik. Yang masih melaksanakan tugas-tugasnya tidak memungkinkan untuk bersila, nggih adab batiniyahipun ditata ingkang sae. Adab-adab batiniyah menika meliputi ikhlas, ridho, syukur, mahabbah, berprasangka baik, semuanya kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Monggo ditepun toto adab lahir dan batin kita. Ila hadrati Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika Sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ala alihi wa ala sairil anbiya mukarrabin alaihim. Al-Fatihah. Assalamualaikum Sayyidi ya Allah. Ila hadrati Syekhuna wa murabbina Baramaya Haji Abdul Majid Ma'ruf Qatasallahu Ta'ala. Ila hadrat tambah ibunya Haja Sofiyah Majid Umar Wahid wa awani masyayikh aulana radhiyallahu. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Imam ila hadrati Imam Abu Musa Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Hidar alaihissalam ila hadrati Nabi Allah Hidar alaihissalam. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah la hadrat Babu Rahmah. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Miftah la ilaha illallah la hadrat ya man la ilaha illallah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جبار صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جبار صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيودته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خطب به علمك وأعصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في رجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نقيس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عدد ما خطب به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خطب به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.
Matur datang Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah kami dengan cinta ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, tanpa syafaat panjenengan tak akan mampu kami ya Rasulullah. Tak akan mampu menghadapi pengadilan yang maha dahsyat kelak ya Rasulullah. Tak akan mampu menghadapi siksaan-siksaan, siksa kubur, siksa neraka, siksa kehidupan dan kematian ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, tanpa panjenengan kami hancur binasa. Ya syafi'al khalqi salat wassalam alaika nurul khalqi hadiyal alam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam tu abadahu wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka wa intaru takudus ahsan halik. Ya syafi'al khalqi salat wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda ruda kuntu sahsan halik. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal an wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaruta kuntu sahsun halik. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Matur datang Mbah Romo Yai, Mbah Romo Yai, dumateng panjenengan salam Allah dalam aturaken. Bimbing dan didiklah batiniah kami agar kami memiliki adab batiniah yang baik sehingga layak untuk panjenengan sowankan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai, panjenengan ridhoi wahyai langkah-langkah kami. Dengan segala keterbatasan yang kami punya, kami hanya berusaha untuk berjuang. Supados saged panjenengan aku dados penderek panjenengan. Panjenengan bimbing kami Mbah Romo Yai. Ya ayyuhal qawtu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa andur ilayya sayyidi binatra musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal qawtu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa andur ilayya sayyidi binatra musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal qawtu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa andur ilayya sayyidi binatra musilatin hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salamihi dallat wa dallat khillati fi baltati khudbiyati ya sayyidi wal ummat. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salamihi dallat wa dallat khillati fi baltati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dallat wa dallat khillati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. 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 Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fi rasir tahwatina wa riba ali banana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasrih tahwahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Monggo didoakan negara kita semoga menjadi negara yang barokah. Anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang di atas negara, di atas tanah yang barokah, yang sejahtera, yang aman, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang berakhlak karimah dan mendapatkan hak-haknya dengan baik. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa bi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah wa fi 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 hadhil mujahadatil kubra ya Allah. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatim ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatim ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatim ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatimi ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fatika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatimi ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fatika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil musyafa'i syafi'il khatimi ya Rabbana salli alaihi salim. Ya Rabbana bi fatika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka Nabil Mustafa Isabil Khatim ya Rabbana salli alaihi salimi ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil Mustafa Isabil Khatim ya Rabbana salli alaihi salimi ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka wa bil Mustafa Isabil Khatim ya Rabbana salli alaihi salimi ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina'i khalqaka Wabil Mustafa Isafi'il Khatim ya Rabbana salli alaihi salimi ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina ya khalqaka Wabil Mustafa Isafi'il Khatim ya Rabbana salli alaihi salimi ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usuril bina ya khalqaka
wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi ya rabbana bifadlika ya rabbana usulil bina'i khalqaka wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi ya rabbana bifadlika ya rabbana usulil bina'i khalqaka wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi ya rabbana bifadlika ya rabbana usulil bina'i khalqaka wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi ya rabbana bifadlika ya rabbana usulil bina'i khalqaka wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi ya rabbana bifadlika ya rabbana usulil bina'i khalqaka wabil mustafa isafi'il khatimi ya rabbana salli alaihi salimi. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hada zaman wa awanihi wa sairi alaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hada wa awanihi wa sairi alaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jad wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jad wa innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wafiru ilallah wa qul jal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul jal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Monggo kita yakini yang seyakin-yakinnya persoalan kita pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari beliau Rasulullah SAW, dan ridho dari beliau Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu. Sehingga sepulang dari mujahadah kubro ini nanti kita tidak membawa hati yang kosong, tetapi terisi dengan rasa syukur, terisi dengan rasa mahabbah yang semakin tebal. Kita pastikan hati kita tidak bolong, sehingga bisa menjadi wadah nadroh yang dikucurkan ya sangat besar pada saat mujahadah kubro, sehingga memberikan peningkatan di segala bidang, terutama bidang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya sungguh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghaus qaswaidu zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.